Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar membaca memindai. Membaca memindai adalah teknik membaca untuk memperoleh informasi secara cepat dan langsung pada sasarannya. Membaca memindai disebut juga dengan membaca scanning. Pada kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan cara membaca memindai. Di antaranya adalah membaca buku atau membaca teks bacaan, mencari kata pada kamus, dan mencari nomor telepon pada buku telepon atau ponsel. Langkah-langkah cara membaca memindai. Pertama, menentukan kata atau topik yang akan kita cari. Kedua, menelusuri kata atau topik secara cepat pada teks bacaan atau halaman buku, ataupun juga bisa di daftar isi. Dan yang ketiga, mencatat keterangan yang sudah kita dapatkan. Yang akan kita pelajari hari ini adalah cara membaca memindai pada buku atau teks bacaan. Saat kita membaca buku, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari topik yang akan kita baca atau kita pelajari. Setelah itu, kita melihat di daftar isi. Contohnya adalah pada buku modul Bahasa Indonesia 4B. Kita akan mencari topik atau bab tentang membaca memindai. Langkah pertama adalah dengan melihat daftar isi, kita langsung cari kata atau kalimat membaca memindai. Kita lihat di halaman 45. Langsung saja kita buka halaman 45, jadi tidak perlu melihat per halaman. Langsung dibuka saja. Nah, membaca memindai di halaman 45. Perhatikanlah contoh berikut ini. Kita akan belajar membaca memindai pada teks bacaan pemerintahan kabupaten dan kota. Sebelum kita membaca teks bacaan tersebut, kita harus menentukan terlebih dahulu topik atau informasi. Topik atau informasi yang akan kita cari adalah pengertian pemerintahan kabupaten dan kota, pemimpin pemerintahan kabupaten dan kota, struktur pemerintahan kabupaten dan kota, dan pengertian kelurahan. Yang pertama adalah mencari pengertian pemerintahan kabupaten dan kota. Pada paragraf pertama, di sini terdapat pengertian dari pemerintahan kabupaten dan kota merupakan gabungan dari beberapa kecamatan yang ada di sekitarnya. Nah, ini adalah topik atau informasi yang kita dapatkan pada topik yang pertama, ya, yaitu pengertian pemerintahan kabupaten dan kota. Merupakan gabungan dari beberapa kecamatan yang ada di sekitarnya. Untuk topik yang kedua, kita akan mencari pemimpin atau kepala daerah pemerintahan kabupaten dan kota. Pemerintah kabupaten dipimpin oleh seorang bupati dan pemerintah kota atau Pemkot dipimpin oleh seorang wali kota, ya. Jadi topik yang kedua sudah kita dapatkan, ya. Kalau Pemkab atau pemerintah kabupaten dipimpin oleh bupati, kemudian untuk Pemkot atau pemerintah kota dipimpin oleh wali kota. Nah, ini adalah informasi yang kedua yang sudah kita dapatkan. Topik yang ketiga, kita akan mencari struktur organisasi pemerintahan kabupaten, ya. Kita lihat saja pada bacaan di halaman 45 tidak ada, maka kita ke halaman berikutnya, langsung saja dibaca secara cepat. Nah, di sini, ya, ada pada halaman 47, ya. Ini adalah struktur organisasi pemerintahan kabupaten, ya. Di sini terdapat bupati, wakil bupati, dan kalian bisa lihat sendiri di halaman 47. Pada topik yang keempat, kita akan mencari pengertian kelurahan. Kita lihat di sini, tidak ada.
di sini juga tidak ada. Maka kita langsung saja kita cari di halaman berikutnya, yaitu ada pada halaman 48. Nah, di sini ada kelurahan. Kelurahan adalah daerah pemerintahan yang dibentuk di wilayah kecamatan yang ada di perkotaan dengan peraturan yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Nah, ini adalah topik yang keempat, yaitu mencari pengertian kelurahan. Nah, itu saja ya. Untuk topiknya ada 4. Sudah kita temukan atau sudah kita dapatkan semua informasi dari baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.